pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Hilman yang akan memberikan info-info yang luar biasa bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang yang sukses, yang notabene pasti ingin mempunyai banyak uang. Nah, pagi ini saya akan perkenalkan Pak Hermanto, salah satu orang yang betul-betul sukses menjadi seorang kru di kapal pesiar. Beliau ini sudah sangat experience, 14 tahun teman-teman di kapal pesiar, keliling dunia gratis, berbagai kapal pesiar sudah beliau jelajahi sampai saat ini menjadi seorang yang acuan buat saya pribadi. Kadang-kadang bagaimana sih atau enaknya atau kelebihan apa sehingga bisa menjadi seorang kru di kapal pesiar itu. Oke, selamat pagi Pak Hermanto, apa kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Gimana nih Pak? Kegiatan saat ini seperti apa Pak? Ya, selama ini saya banyak mengajar ya. Oke. Ya, membagikan pengalaman buat teman-teman generasi muda, bagaimana meraih sukses untuk dapat bergabung di kapal pesiar. Siap, oke. Memang ini cita-cita dari kecil atau sesuatu ekspektasi di luar pikiran Bapak sendiri sehingga bisa menjadi apa namanya ya, kru di kapal pesiar tersebut Pak? Sebetulnya tidak pernah terpikir Pak Irwan. Oh gitu. Jadi kru di kapal pesiar. Ya. Memang dulu jadi kepikirannya pengen jadi apa sih Pak? Ya kalau orang dulu kan berpikir biasa pengen jadi pilot, pengen jadi insinyur, pengen jadi bos di kantor. Oh, mantap itu, memang. Gitu. Iya. Tapi kan jalan hidup ternyata beda. Saya sendiri kan sekolah kuliah sarjana akuntansi. Sarjana akuntansi tapi bisa jadi kru di kapal pesiar. Betul. Nyambungnya di mana itu Pak? Saya juga bingung. Saya aja, bapaknya bingung apalagi saya. Oke siap, gimana Pak? Lanjut. Ya kan? Pada waktu itu pemerintah Indonesia mengadakan membuka kesempatan untuk orang-orang atau anak-anak muda yang mau bekerja di kapal pesiar. Oke. Pemerintah kita mengadakan program floating hotel, Pak. Floating hotel. Ya, jadi saya mengambil momentum itu. Saya ikut itu karena gini, sebelumnya saya juga ada pengalaman mengajar. Oke. Mengajar di salah satu akademi pariwisata yang ada di Bandung. Oh, di Bandung, Bapak lama di Bandung berarti? Ya, saya kuliah di Bandung dan saya pernah sempat mengajar di salah satu akademi pariwisata yang ada di Bandung. Dan kebetulan juga teman-teman saya juga banyak anak dari perhotelan. Oh, ya kan? Nah, pada saat pengajar itu siswa lulus kerja di hotel, terus dengar-dengar cerita ke kapal pesiar. Pulang, saya tahu kondisinya anak itu seperti apa sih sebelumnya. Ya. Pulang tiba-tiba punya mobil. Oh, ya, itu daya tariknya. Terus pulang lagi terus beli rumah. Ya. Pulang lagi rumahnya direnovasi. Ya. Berarti kan di otak saya orang kerja di kapal pesiar berarti uangnya banyak dong. Betul. Kok saya selalu bikin orang untuk punya uang banyak, kenapa saya nggak punya uang banyak? Kan? Iya. Itu membuat saya menjadi motivasi atau bisa bahasa sekarangnya iri Pak. Iri untuk menjadi kaya gitu. Berarti Bapak iri, kenapa Bapak yang ngasih ilmu, mereka yang berhasil begitu? Iya dong, kurang lebih gitu kan. Iya. Nah, dari floating itu kan kalau dari pemerintah itu biasanya ada semacam regulasi atau filter ya Pak ya? Atau beberapa kandidat yang kita memang harus mengikuti semacam interview seperti itu. Itu banyak Pak yang ikut waktu itu? Waktu itu kan seluruh Indonesia ya Pak, Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, hampir beberapa provinsi ada, kota besar dan beberapa provinsi besar. Nah waktu itu saya ikut interview, hari itu interview saya lolos dan saya langsung ditempatkan. Ditempatkan di asrama tentara Pak. Dari berapa ratus orang tuh Pak? 200 Pak, ribuan, Masya Allah, luar biasa. Jadi memang hanya orang-orang tertentu yang spesifikasi mereka, kategori mereka yang akan lulus sesuai yang mereka harapkan. Mulai dari tinggi badan sudah pasti, pasti. Kesehatan sudah pasti, ya. Karena di asrama itu saya dirindam di Bandung. Dia di asrama itu kita didikannya militer Pak. Militer, padahal mau kerja di kapal pesiar, bukan jadi tentara tentara. ya kan? Karena yang dibutuhkan adalah fisik
fisik. Pelatihan fisik kan. Itu untuk fisik kita di 3 di asrama bangun pagi. Bangun jam 5 pagi. Habis itu lari pagi. Pokoknya untuk fisik dan kelas. Kelasnya adalah kita diajarkan materi-materi tentang hotel. Atau perhotelan dan kapal pesiar itu pasti. Tapi itu olahraga itu untuk pekerjaan kapal pesiar ya, bukan jadi atlet ya Pak ya? Bukan. Deh, Pak, kalau istilahnya karena timbul iri ya, berarti itu memang suatu apa ya? Iri yang positif. Keberuntungannya sangat luar biasa Pak. Dari untuk kapal pesiar pertama nih Pak, itu nama kapal pesiarnya apa Pak? Saya 98 itu juga namanya tahun 98. rezeki itu kalau bisa ditolak ya. Saya interview itu ada kurang lebih 7.000 orang. 7.000. Yang interview. Iya. Kebetulan saya juara 1 Pak. Juara 1 Pak. Iyalah. Kalau nggak juara 1 malu-maluin kali. Kalau Bapak yang kasih ilmu, ya kan? Gitu. Dan itu juga lucu. Saya interview itu kan kalau kita interview pasti kan sesuai pekerjaan ya. Iya betul. Saya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan apa sih yang akan timbul. Sudah prepare dulu. Karena itu saya juga kan nanya. Jadi apa itu tentang hotel, tentang produk, makanan minum. Saya sudah siapkan. Tapi pertanyaannya bukan tentang produk. Tentang? Nih saya ceritakan pada saat waktu itu user dari Disney datang ke Indonesia. Disney. Orang Disney-nya langsung. Saya dengar Disney itu kapal yang persiap luar biasa kan? Family cruise benar-benar. Iya. Jadi usernya itu Mr. John Sally datang ke Indonesia. Pada saat interview itu hari Jumat Pak. Jumat itu kan biasanya banyak yang sebanyak Jumat ya. Iya betul. Nah pada saya banyak sih udah interview sebelumnya. Jadi pas data saya karena saya Kristen, saya kan yang Jumatan. Jadi saya dipanggil, kebetulan juga dia bukan Muslim. Saya dipanggil. Jadi saya itu di lantai 7 di Kuningan, di Lina Building lantai 7. Saya ditanya, Hermanto, what you know, what is going on there? Karena kan Muslim sembahyang tuh pakai toa, betul. Ya, speaker di luar masjid. Apa itu? Apa itu? So, sir, that's a Muslim people. They going to the mosque for pray, but only men, no woman inside, because this Friday only for men. They not together to pray in the mosque. Dia berapa lama? At least in 1 hour. And they come back and break to have a lunch. After that they go to their job and they doing what they need to do. Jadi pertanyaannya tidak sesuai dengan yang dipersiapkan. Ya. Makanya buat teman-teman yang lain, perkayalah pengetahuan. Ya kayak saya kan saya bukan orang Muslim. Betul. Tapi ini saya mau tahu apa sih yang dilakukan orang Muslim pada hari Jumat. Jadi salah satu contoh mungkin akan ditanya pertanyaan yang lain. Yang surprise-nya lagi pada saat saya jawab itu, dia tanya. Dia sebelum dia tanya dia kasih bolpen. Herman, this is for you, kasih. Bolpen, disiplus kan, keren banget ya, saya bilang. Ya, this is so nice, gue bilang. Terus dia bilang apa? When you can come join with us. Pasti jawaban saya kalau ditanya gini. Tiba-tiba langsung aja ditanya. As soon as possible. Okay. Start from now and tomorrow you need to make your medical check-up and you make your visa. Itu gara-gara dia penasaran suara apa di masjid. Gitu. Itu tidak terpikir. Iya. Itulah yang luar biasanya. Tapi basically ya, memang untuk kerja di kapal pesiar itu karena Bapak kan memang di perhotelan ya. Memang itu harus ada untuk basically-nya di perhotelan keilmuannya ada Pak ya? Sekarang ini lebih ketat dari zaman saya Pak. Ya, dulu mungkin pernah magang saja sekarang orang itu ya syarat utama banyak syaratnya. Ya, selain dia harus pernah bekerja lulusan pariwisata atau sederajat, SMK sederajat atau pernah ikut lembaga pendidikan tentang hotel dan punya pengalaman sertifikat kerja di hotel minimum 1 tahun sampai 2 tahun. Ya, berarti otomatis tetap aja dia harus mengetahui ilmu tentang perhotelan dulu. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu nih keuntungan sudah tahu ilmu tentang perhotelannya,
sebenarnya keuntungan bekerja di kapal pesiar itu apa sih Pak? Keuntungan utamanya? Duit, uang. Iya dong. Karena kita kerja di hotel di darat nih. Berapa sih basic kita paling terima berapa sih? 3 juta, 5 juta. Kalau di kapal mungkin lebih dari itu kita bisa 20 juta sebulan Pak. 20 juta sebulan. Perbandingannya kan jauh sekali. Pekerjaan yang sama dilakukan dengan jam yang sama. Iya. Tapi penghasilannya 4 kali lipat. Bapak milih mana? Saya milih yang 4 kali lipat. Iya. Udah itu tau gak istimewanya? Iya. Yang saya kasih tau gak? Iya. Apa mau tahu? Apa mau tahu? Ya, bukan saya doang yang mau tahu Pak. Yang lain yang nonton jadi pasti pengen tahu gitu Pak. Ya enaknya lagi gaji kita utuh bos. Gaji utuh. Ya orang semua difasilitasi. Oh, Makan dapat gratis, minum gratis, nonton bioskop gratis, nge-gym gratis, berenang gratis, tidur gratis, orang kasih kamar. Nggak perlu keluar uang bensin lagi. Nggak perlu bayar kos, Nggak perlu bayar kos ya. Baju kotor kasih. Enak nggak? Iya. Enak banget baju kotor ganti ambil bersih. Nggak perlu beli baju Pak. Semua difasilitasi kerja di kapal. Coba kalau kerja di hotel harus bayar sewa kontrakan. Kos, ya. Transport harus dipikirin. Ya. Makan harus dipikirin. Iya. Ya kan? Terus pulangnya ngongkos lagi, pikirin bayar listrik, Biaya pacaran. ya belum lagi malam minggu. Kita di sana diskon gratis. Coba gaji 5 juta per bulan kan cukup paling sedikit berapa? 3 juta. 3 juta. 2 juta buat pacaran sisa berapa? Iya Pak. Nggak bisa umroh deh. Nggak bisa umroh. Iya. Nah itu jangan umroh. Dengan kita kerja di kapal kita bisa menyisihkan uang kita menabung. Ya seperti saya bilang tadi, saya menabung satu kontrak bawa pulang itu 200-300 juta. Buat apa? Kan kalau pas kita kan namanya orang laki kan gengsi gede Pak. Iya benar. Di mobil dong. Mobil dulu baru ya, di rumah, mobil Pak. ya. Habis itu kontrak berikutnya baru cicil Rumah. di rumah, ya kan? Simpen. Nggak, saya cicil rumah pada yang pertama itu 15 tahun. 15 tahun. Cicil rumah. Ya. Tapi nggak 5 tahun saya lunas kok. Ya iyalah, kalau gajinya 20 juta sebulan gimana? Itu kan gaji awal. Itu gaji awal Pak. Sombong dikit. Oh iya. Itu gaji awal. Gaji awal. Kan pasti kita kerja di kapal juga berkarir, Iya betul. promosi. Coba kalau di hotel, waiter seabadi. Kalau di kapal nggak jadi waiter abadi Pak. Paling mentok jadi supervisor gitu. Kita di sana bisa jadi manajer. Oke. Jadi jangan takut Pak. Kerja di kapal itu tidak menutup kemungkinan kita juga bisa berkarir sampai posisi yang paling tinggi di kapal. Berarti keuntungan utama dari kerja di kapal pesiar itu selain pendapatan yang sangat luar biasa, fasilitas yang gratis semuanya. Gratis Pak. Terus ke negara kita berkunjung-kunjung terus berapa kali Pak? Kapal pesiar itu kan tidak diam di satu tempat. Makanya dibilang kapal pesiar. Iya. Berarti kapal itu kan pesiar ke beberapa negara. Ya. Contoh, kita start dari Florida. Ya, kita Florida, Amerika ya, Pak. Amerika. Dari Florida kita akan cross ke Karibia. Ya. Kita masuk Bahamas. Bahamas itu Karibia ya. Itu kalau pernah nonton filmnya James Bond 007 yang 007. Ya 007 tuh yang Pierce Brosnan ya. Oh itu itu. tuh. Terus juga saya juga ada kesempatan waktu itu bermain ke Atlantis Hotel. Free itu Pak? Bayar Pak. Di luar kapal kan kita. Oh di luar kapal. Kita lagi di darat ya. Iya. Apa yang uniknya di Atlantis Hotel? Penasaran kan? Iya. Belum pernah Pak saya kesana. Makanya saya mau ceritain. Paling kalau di sini hotel apa ya? Hotel. Hotel gitu dah. Atlantis Hotel kasinonya keren Pak. Kenapa saya bilang keren? Kasinonya di bawah laut. Kasinonya di bawah Di laut. hotelnya di atas, kasinonya di bawah laut. Jadi pada saat kita di kasino itu, dindingnya itu kaca semua Pak. Jadi kita bisa lihat hiu lewat, stingray lewat. Jadi pemandangan kita main kasino itu nggak jenuh. Jadi temboknya itu kelilingin kaca. Tapi kan di kapal pesiar juga ada kasino kali Pak. Kan kru nggak boleh main. Oh nggak boleh. Khusus Pak. Itu khusus untuk penumpang. Kalau kru nggak boleh. Karena nanti kan bisa jurang Pak.
Betul. Bapak karyawan, saya karyawan. Ntar gue kedipit, oh itu makanya dulu gak boleh main. Tambah gede aja berapa kali Pak. Nah, berarti kalau kayak gitu selain itu mungkin kita juga apa ya namanya, pengalaman internasional juga banyak Pak ya pastinya. Ya pasti kan, apalagi satu cruise itu ada yang short cruises, ada yang long cruises. Kalau short cruises paling 3-4 hari hanya tidak di beberapa negara. Tapi kalau yang long cruises bisa sampai 14 hari Pak. Jadi kita mengunjungi kurang lebih 10-12 negara yang kita kunjungi itu berapa stay. Nah disitulah kita contoh, kita start dari Seattle, ya kita Alaska cruise. Alaska itu kan bukan hanya satu Alaska aja, ada beberapa kota, Juneau, Skagway, Ketchikan. Ya, habis itu kita cross lagi ke Kanada, kita main ke Victoria. Tapi itu negara-negara Eropa aja Pak. Itu masih Amerika Pak. Oh, Amerika. Itu masih bagian Amerika. Oh, masih bagian. Kalau kita cross the sea, kita nyebrang ke Eropa. Contohnya kita ke Zagreb, ke Bulgaria, ke Kroasia. Nah, itu baru kita cross. Nah, jadi kita itinerary itu tergantung season daripada musimnya di kapal. Tapi nggak semua kapal seperti itu karena mereka ada aturan bermainnya sendiri, ada ILO ya aturan ya kontraknya mereka akan kemana dan di mana. Berarti mungkin kalau di Indonesia mungkin tadi kan dari Seattle ke ini, mungkin kalau Indonesia dari Sumatera ke Medan ke Bandung, mungkin di wilayah-wilayah itu aja. Itu contohnya Pak ya. Nah, kayak Royal Caribbean sendiri kan dia datang ke Indonesia. Iya. Dulu setahu saya belum bisa sandar, tapi informasi terakhir kapal-kapal pesiar itu sudah bisa sandar di beberapa port yang ada di Indonesia. Iya betul. Ya. Contoh waktu kapal Royal Caribbean itu datang ke Bali, dia anchor. Ya, anchor. Jadi maksudnya anchor gini, kapal dari berapa mil dari pantai akan berhenti turun jangkar. Nah, penumpang yang akan turun ke darat itu baik lifeboat. Diturunkan per lifeboat itu sekitar 100 orang. Jadi ada kemungkinan kapal akan di drop. Begitu pulangnya juga. Nah, di Bali nanti mereka dikasih waktu berapa jam untuk shopping, entah dia mau ke Kuta atau untuk penumpang. Buat penumpang. Kru juga boleh. Oh, kru juga boleh. Boleh turun iya jadwalnya off. Tapi biasanya ditambahkan penumpang dulu yang boleh turun, baru kru. Karena kan ini kan kapal pesiar sebenarnya khusus penumpang. Kru boleh tapi yang nyambi lah. Tetap kita bisa turun. Nah, seizin ini kapten kapal pastinya. Nanti kan dilihat jadwal dan kita kasih tahu report bahwa kita ini off ada 3 jam. Nah itu kadang-kadang juga kesel Pak. Jadwal kita off cuma 3-4 jam. Kita punya kebutuhan yang harus kita beli. Tapi kan penumpang harus turun duluan. Iya betul. Baru kita turun. Kita udah ngantri-ngantri 3,5 jam. Balik lagi ke kapal dulu. 3,5 jam. Karena nggak Uber. Iya. Jadi udah kehabisan lama antrinya Pak. Nah Pak, ketika Bapak mendapatkan banyak pengalaman internasional seperti itu, korelasinya dengan jenjang karir ada nggak sih sebenarnya? Pasti Pak, kan ini. Makanya gaya kita pasti beda Pak. Iya. Pada saat kita sebelum dan sesudah di kapal. Gitu. Cara kita ngomong, cara kita jalan, Personal brandingnya ada Pak ya? pasti kita juga pasti beda. Iya. Apalagi kan kita ketemu di kapal itu tamunya bukan yang ece-ece ya. Iyalah, Tamunya kan kelas. Iya. Kan kita nggak bisa ngomong yang asal gitu nggak bisa. Jadi kita ngomong juga speed, intonasi bicara kita atur, speednya kita. Jadi kita itu ya kelas lah cara ngomongnya kelas. Gitu ya. Karena kan biasanya kalau yang kerja di kapal pesiar kan duitnya tidak berseri ya Pak ya? Betul, karena itulah interaksi kita. Jadi kita bisa storytelling juga sama mereka. Contoh seperti ini, kita punya tamu dari Inggris. Ya. Klub Inggris bola ada berapa Pak? Banyak Pak. Sebutin 2 aja. Kalau saya Manchester United dan Liverpool. Ada 2. Iya. Itu kan 2 tim yang berbeda. Iya betul. Benar. Betul. Terus kalau Bapak cerita saya penggemar MU. Iya. Berarti dia penggemar Liverpool. Iya. Gimana? Musuhan dong. Iya. Nah makanya kita harus pinter. Jangan kita nungguin ego kita. Kita tanya dulu. Halo Mr. Hilman, awalnya. Where you from? Ya kan? From London. From London. You like football? Yes. Yeah. What team you like? Gitu kan? I like MU. MU. Oh, same like me. Jadi kita berusaha di jalur jadi. Iya. No, MU no good. Padahal kita bukan penggemar MU. Iya. Kita harus bisa nih
kirim kita harus bisa menghibur dia. Menghibur itu bukan hanya harus nyanyi atau apa. Kita bisa ada satu interaksinya nyambung Pak. Begitu pulang kan harus besok ketemu lagi karena dia sama kita kan selama 14 hari. Besok Google tuh MU apa aja kaptennya siapa sih, setbacknya siapa aja sih, kipernya siapa sih, yang top scorer mau baca tuh. Besok bisa cerita, gue tahu. Jadi kita belajar, jadi kita menambah pengetahuan juga di situ. Berarti dari komplimennya si penumpang itu bisa mempengaruhi karir kita di kapal pesiar Pak? Pasti karena ini. Karena penumpang itu memberikan guest comment untuk everyone. Nggak hanya kita waiter atau asistennya. Semua orang yang dia lihat, dia senang, dia akan buat komen positif. Ya, kalau dia ada sesuatu yang mengganjal, pasti akan ada komen yang negatif. Betul. Nah, komen negatif itu yang menghambat karir kita. Karena di kapal pesiar itu Pak zero toleran, no complaint. Gitu. Jadi kalau ada masalah apapun, segeralah kita sebagai kru atau staff lapor ke head kita, ke atasan kita supaya apa? Head kita mengetahui dan bisa menghandle masalah itu tidak terlalu panjang. Betul. Karena kalau masalah ini sudah sampai ke selesai ke kantor pusat kita, yang masalah belum kita depan. Termasuk bos kita juga. Jadi masalah Pak. Makanya kita harus bisa menghandle segera melapor. Ya berarti memang kita benar-benar secara personal branding, secara attitude, secara komunikasi skill memang harus bagus Pak ya. Tapi nanti itu akan terbiasa Pak. Kita sebelumnya memang tidak seperti itu. Pada saat kita sudah di kapal, kita otomatis kita beradaptasi. Dengan lingkungan kita, bagaimana kita ngobrol sama teman, bagaimana kita ngobrol sama tamu, bagaimana kita ngobrol sama pimpinan kita. Semua itu step by step akan terbiasa dan akan teratur. Nanti akan terbawa juga pada saat kita pulang ke Indonesia. Jadi kita di rumah juga sama istri, sama anak, sama orang tua, sama teman juga kita akan kelihatan kita beda sebelum kita berangkat ke sesudah. Berarti kalau lagi ya kita udah lebih dari 5 tahun atau berapa kontraknya apa pasti kelihatan, pasti dia punya style pasti beda. Dari kerapian aja udah kelihatan beda mungkin Pak ya. Nah Pak, tadi kan Bapak bicara tentang fasilitas ya kan? Udah gaji besar, fasilitasnya gratis. Apaan aja sih itu Pak fasilitasnya di kapal pesiar itu? Contoh. Tadi kan apa namanya? Yang buat di hotel itu apa? Yang di hotel apa itu buat main kasino ya. Gitu. Itu kan fasilitas gratis juga Pak? Kalau di kapal buat tamu. Buat tamu. Kalau saya kan turun ke darat, saya bermain lihat artis hotel di Caribbean, di Bahamas. Nah itu saya spending money buang duit. Nah kalau yang di kapal pesiarnya Pak, yang gratis buat kru deh. Kru contoh fasilitas yang sudah pasti nge-gym ya. Itu kalau kita kan biasanya kalau kita di sini nge-gym bayar. Betul kan ada. Dan di kapal itu fitness center kita tuh lengkap banget. Selain nge-gym, terus kita ada bioskop. Bioskop ada juga. Kita ada bioskop ya, karena nanti ada jadwal kru untuk buat nonton. Nanti itu selain nonton gratis, kita dibagi soft drink gratis sama snack, popcorn atau chips atau apa. Jadi kita nonton tuh nggak perlu bawa duit Pak. Kita nonton, kita mau minum Coca-Cola, Fanta, Sprite sudah tersedia, disiapkan. Kita mau ngambil snacknya, mau ngambil popcorn kah, mau keripik lah, itu free. Gimana? Gimana kita bayar? Kalau kerja di darat tuh bayar semua itu Pak. Apalagi makan juga pastinya gratis Pak. Berapa kali makan tuh? Boleh 5 kali pakai makan. Jadi prinsipnya, ini yang unik kan. Kalau kita di Indonesia atau di hotel, kalau kita atau di rumah kita makan nambah. Kita makan nambah, kirinya ganti apa enggak? Nambah enggak? Di sana harus ganti Pak. Harus ganti. Jadi kalau kita habis makan nih, plate kita mau nambah lagi, kita bawa lagi kan nggak boleh. Pakai piring baru. Itu kita taruh, nanti ada yang ngambil, kita ngambil lagi makanan baru. Karena apa? Pasti jadi pertanyaan kan? Karena yang kotor itu kotor, yang bersih itu bersih. Tapi jangan sampai terjadi cross kontaminasi Pak. Dan itu piring bekas kita bawa kali kita ngambil lagi sambil kita taruh trak. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak ada. Jadi baru tahu saya. Kalau di
Kalau kita makan mau nambah, piring kotor kita nggak boleh dibawa, tinggalin aja, kita ambil piring baru. Minum juga begitu Pak. Kita kan minum kopi atau minum jus, refill nih. Ya contoh kita ke McD atau kemana gitu ya, kita makan terus minum kan, ada yang paketan minum. Kan kita minum pasti ngambilnya pakai gelas kita pakai kan. Benar. Kalau di kapal nggak boleh Pak. Kita ambil gelas baru. Iya. Seru kan? Iya seru. Berarti keberkahan untuk bisa menjadi kru di kapal pesiar itu sangat luar biasa Pak. Amazing, amazing. Terima kasih loh Pak buat informasinya. Oke, buat teman-teman yang mau mengetahui lebih lanjut gimana sih suka dukanya bekerja di kapal pesiar seperti Pak Hermanto ini, tunggu kapal selanjutnya, tunggu apa yang akan menjadi suatu hal yang sangat menarik dalam sesi berikutnya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.